Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Wah, hebat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu Farida. Dan hari ini Ibu akan mengajar matematika. Nah, anak-anak semuanya, kalian bisa lihat ini profil Ibu ya. Dan di sebelah sini juga ada gambarnya Ibu. Dan ada biodata Ibu juga. Baik, anak-anak semuanya, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan membahas materi mengenai bilangan rasional dan desimal. Nah, yang akan Ibu bahas terlebih dahulu nih tentang macam-macam bilangan rasional. Nah, anak-anak perlu tahu nih, macam-macam bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat, bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan mengenai bilangan bulat. Ya, coba perhatikan. Bilangan bulat ialah merupakan suatu himpunan bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Contohnya, coba dilihat di dalam kurung. Untuk bilangan negatif itu terdiri dari -3, -2, dan -1. Untuk bilangan positifnya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Sudah paham kan? Oke, kita lanjut ya ke yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli ialah merupakan suatu bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contohnya, coba dilihat di dalam kurung. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, hingga tak terhingga. Nah, angka-angka tersebut itu contoh dari bilangan asli. Oke, kita lanjut lagi ke bilangan prima. Bilangan prima ialah merupakan suatu bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun, kecuali bilangan itu sendiri dan satu. Nah, untuk contohnya dari bilangan prima, coba dilihat di dalam kurung itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke yang terakhir adalah bilangan cacah. Bilangan cacah ialah merupakan suatu himpunan bilangan positif dan nol. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang Ibu jelaskan tadi itu macam-macam bilangan rasional. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan membahas mengenai operasi hitung bilangan rasional. Nah, sebelum Ibu memaparkannya, sudah jauh lebih jelas ya tadi macam-macam bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan prima, dan bilangan asli ya. Baik, operasi bilangan rasional dalam bentuk desimal. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ini berbentuk desimal, yakni tanda koma harus sejajar dan banyak angka di belakang koma. Tidak sama pada kedua bilangan, maka jadikan sama dengan cara menambahkan bilangan 0 di belakangnya hingga kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka yang sama di belakang koma. Oke. Agar kalian lebih paham tentang operasi bilangan rasional dan bentuk desimal, kita lihat contoh soalnya ya anak-anak. Di sini ada bilangan asli yang berdiri sendiri nih, ada 1 ditambah 1,02. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya untuk penjumlahan ini? Mudah sekali anak-anak. Coba 1. Karena ini 1, tadi untuk penjelasannya,
Coba perhatikan di sini. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ini berbentuk desimal, ya ini tanda koma harus sejajar dan banyak angka di belakang koma tidak sama pada kedua bilangan, maka dijadikan sama dengan cara menambahkan bilangan 0. Nah, jadi kita harus mensejajarkan terlebih dahulu, karena ini berdiri sendiri kita tambahkan 0. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, ya. Kemudian kan sudah sejajar nih. Yang kedua, kita jumlahkan 1,02. Oke, tambah. Ya. 1 ditambah 1, 2, 0 tambah 0 kan masih 0. Ya. Kemudian 0 ditambah 2, 2. Wah, seperti ini anak-anak. Jadi hasilnya 2,02. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, rumus bilangan rasional. Rumus bilangan rasional ialah apabila A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Maka dapat kita jabarkan rumusnya sebagai berikut. Coba dilihat di bawah, itu ada rumus. Yang pertama, A per B ditambah C D plus BC per BD. Ya, jadi A per B plus C per D itu hasilnya AD ditambah BC dibagi BD. Ya, itu kalau penjumlahan. Nah, sekarang kalau yang pengurangan, A per B dikurangi C per D sama dengan AD dikurangi BC dibagi BD. Nah, kemudian untuk yang perkalian A per B kali C per D itu nanti akan menjadi AC per B kali D. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian dalam proses pembagian A per B dibagi C per D nanti akan menjadikan hasil seperti ini. A kali D per B kali C. Nah, seperti ini anak-anak. Selanjutnya, minus A per B sama dengan min A per B sama dengan A per min B. A per B pangkat min 1 sama dengan B per A jika tidak sama dengan 0. Nah, inilah anak-anak, ini adalah rumus bilangan rasional. Agar kalian paham, untuk operasi hitung bilangan pecahan, kita simak contoh soal nih. Ada yang pertama 2 per 3 ditambah 4 per 5 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3 kali 4 per 3 kali 5. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita kalikan satu per satu. 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12 per, ya di bawah juga dikalikan 3 kali 5, 15 sama dengan 10 ditambah 12 hasilnya 22 per 15 ya. Hasilnya seperti ini 22 per 15. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, ya sudah ditulis saja seperti ini ya. Sama halnya dengan pengurangan, sama dengan proses penjumlahan, namun berbedanya karena di sini letaknya. Kalau ini penjumlahan, ini pengurangan ya. Baik, kita ke perkalian. 2 per 3 kali 4 per 5 sama dengan, langsung saja seperti ini, 2 kali 4, kemudian 3 kali 5. Nah, kita kalikan 2 kali 4, 8, 3 kali 5, 15.
Baik, kita untuk yang terakhir adalah pembagian. 2/3 dibagi 4/5 sama dengan 2/3 dikali dibalik nih. 5/4. Nah, sama dengan penyebutnya dibalik ya. 4/5 nih. Yang tadinya 4/5 kita balik nih, penyebutnya di atas, kemudian pembilangnya di bawah. Kemudian kita hitung 2 kali 5 per 3 kali 4 sama dengan 10 dibagi 12 sama dengan 5/6. Nah, kita ini 12 bagi 2 hasilnya 6, 10 bagi 2 hasilnya 5 ya. Kemudian ada latihan soal. Nah, di sini ada 3/7 plus 2/5, kemudian 3/7 dikurangi 2/5, kemudian 3/7 dikali 2/5, 3/7 dibagi 2/5. Nah, coba kalian kerjakan ya di rumah. Nah, begini anak-anak pembahasannya untuk soal yang tadi yang sudah kalian kerjakan. Seperti ini. 3/7 ditambah 2/5 sama dengan 3 kali 5 ditambah 2 kali 7 per 7 kali 5 sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi, dikalikan dulu. Ini 15 ditambah 14 karena 2 kali 7 per 7 kali 5 35 sama dengan 29 per 35. Samanya dengan pengurangan. Pengurangan juga sama. Bentuk pengoperasiannya seperti penjumlahan tadi. Cuman bedanya di sini ya. Kemudian ada 3/7 kali 2/5 sama dengan 3/5 dibagi 7 kali 5 sama dengan 6/35. Yang keempat, 3/7 dibagi 2/5 sama dengan 3/7 kali 5/2 sama dengan 3 kali 5/7 kali 2 sama dengan 15/14. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu pecahan desimal. Pengertian bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan bilangan desimal dengan konsep 1/10. Pembagian pada pecahan bilangan desimal disesuaikan dengan jumlah angka yang berada di belakang tanda koma. Nah, ini ada pembulatan bilangan desimal. Pembulatan desimal merupakan pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat contohnya nih. Perhatikan contoh di bawah ini. Pembulatan ke satuan terdekat, contohnya. Ada soal 1,7 jika dibulatkan ke satuan terdekatnya itu menjadi 2. Ya. Kemudian 15,123 dibulatkan ke satuan terdekatnya menjadi 15. Ya. Kemudian pembulatan ke puluhan terdekat. Contoh 145 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 150. Kemudian 152 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 1050. Kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Contohnya seperti apa? Coba perhatikan. 1919 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1900. Kemudian 275 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300 ya. Baik. Contoh pecahan desimal. Ini ada soal. Yang pertama, pecahan desimal 1 angka di belakang tanda koma. 0,01 sama dengan 1
1/10. Jadi 0,1 ini sama dengan 1/10. Karena terdapat satu angka di belakang tanda koma, maka nilai penyebutnya itu 10. Kemudian soal nomor 2. Pecahan desimal 2 angka di belakang tanda koma. Contoh soalnya, 0,75 sama dengan 75/100 sama dengan 3/4. Kalau disederhanakan ya, 75 dibagi 100. Hasilnya disederhanakan 3/4. Karena terdapat 2 angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya 100. Nilai 3/4 merupakan hasil penyederhanaan pecahan 75/100 dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 100, yaitu 25. Soal yang ketiga, pecahan desimal 3 angka di belakang tanda koma. Contoh soalnya 0,125 sama dengan 125/1000. Karena terdapat 3 angka di belakang tanda koma, maka nilai penyebutnya menjadi 1000. Nilai 1/8 yang ini merupakan hasil penyederhanaan pecahan dari 125/1000 dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar dari 125 dan 1000, yaitu 125. Baik, kita ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah lambang bilangan rasional dalam bentuk notasi desimal. Contoh soalnya, pecahan desimal 3/10 kita jadikan desimal jadinya 0,3. Pecahan desimal 15/100 kita jadikan desimal jadinya 0,15. Baik, untuk memperluas pengetahuan kalian tentang pecahan desimal, saya akan memperlihatkan contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan pecahan desimal dari pecahan berikut: A 2/5, B 1/4, C 7/8, dan D 3/20. Bagaimana anak-anak penyelesaiannya? Mari kita lihat. Yang pertama, 2/5 sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 4/10 sama dengan 0,4. Kita pembilang penyebutnya kita samakan dengan menggunakan kalikan 2. Selanjutnya ada 1/4. Kita samakan dulu untuk penyebutnya ya. Berarti 1 kali 25 per 4 kali 25. Maka menghasilkan 25/100. Nah, kita jadikan desimal menjadi 0,25. Selanjutnya ada 7/8 sama dengan 7 kali 125. Kemudian 8-nya juga sama dikalikan 125. Maka hasilnya 875 dibagi 1000. Kita jadikan desimal menjadi 0,873. Nah, selanjutnya 3/10 sama dengan 3 kali 5 dibagi 20 kali 5 sama dengan 15/100. Kita sama dengan contoh yang di atas ya, samakan penyebutnya. Jadi dijadikan desimal 15/100 menjadi 0,15. Oke, coba lihat contoh soal berikut. Tentukan bilangan desimal dari pecahan berikut. Ada 2/3 dan 5/10. Nah, kita gunakan cara pembagian porogapit nih, anak-anak semuanya. Yang pertama kita tulis 2 dibagi 3. 2 dibagi 3, 0. 0 kali 3 kan
0 kali 3 kan 0 ya. Kemudian kita cari angka terdekatnya itu 18. Kemudian dikurangi 20 dikurangi 18 kan 20. 20 bagi 3 kan 6. Ya. 6 bagi 3 berapa? 18 dibagi ini 20 ya. Nah, jadi 2/3 sama dengan 0,6666 sama dengan 0,67. Begitu juga dengan soal yang ini, sama dengan soal yang tadi. Nah, di sini ada contoh soal. Bisa kalian kerjakan di rumah untuk latihan belajar kalian. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Dan semoga ilmu yang Ibu paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.